pasti baik-baik aja. Amin, insya Allah ya. Lagi pandemi gini harus sehat-sehat. Nah, senang banget ya kita ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol Olah Pikir, tentunya bersama saya Rias di Master C19 Channel. Nah, saat ini nih udah hadir nih sama Rias nih, udah hadir. Ada Mbak Anggi R. Marini. Selamat sore Mbak Anggi, assalamualaikum. Aku manggilnya Mbak aja kali ya. Anggia R. Marini. Oh iya, Anggia R. Marini dipanggilnya Mbak Anggi, gitu. Nah, Sobat Ngopi tahu nggak nih Mbak Anggi ini siapa? Aduh, pokoknya banyak deh. Yang pertama, anggota DPR Komisi 4 ya Mbak ya? Ya. Benar, dari fraksi PKB. Juga menjabat sebagai Ketua Umum Fatayat NU. Udah tahu kan Fatayat NU apa? Pernah tuh waktu itu di podcast juga tuh kita. Dan ibu rumah tangga juga. Wah, pasti seru banget nih ngobrolnya nih. Dari mulai kesibukannya, tugasnya apa aja, bagi waktunya gimana, wah, pokoknya seru. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ke arah ke sana, kita copot masker dulu nggak apa-apa ya Mbak Anggi ya? Karena kita udah agak ini nih. Kita udah tes dan jaraknya juga jauh gitu. Ya. Mbak Anggi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik-baik aja, makasih loh. Sibuk banget tapi udah mau mampir ke sini ngobrol-ngobrol. Iya, sudah bayar utang. Akhirnya ya ada waktunya untuk mampir ke sini. Nah, Mbak Anggi, kesibukannya apa nih yang lagi happening banget? Yang sekarang sedang di komisi sedang sidang, jadi hampir setiap hari kita sidang. Lalu kemudian di samping itu pasti ya kalau setiap hari kalau di komisi begitulah isu-isunya begitu. Kita lagi seru banget, terutama ngomongin tentang bagaimana kita membantu para petani karena kan mau panen tuh. Oh iya benar. Lalu kemudian banyak hal, terutama untuk kerusakan lahan, kerusakan lingkungan, itu juga bagian concern kita. Hari ini tadi juga kita lagi diskusi RDP sama teman-teman dari KLHK, dari KKP dan pertanian juga. Yang akhirnya harus ada diskusi, ada RDP lanjutan karena waktunya nggak cukup. Itu di DPR, terus banyak lagi so many lah. Terus kebetulan kan hari ini juga ada meeting dengan Open Parliament. Kebetulan saya juga diminta dari fraksi untuk menjadi bagian dari Open Parliament, yang itu salah satu komponen atau unit di parlemen yang bicara tentang bagaimana keterbukaan, bagaimana parlemen ini masyarakat supaya tahu nih pekerjaan atau apa yang dilakukan oleh parlemen itu apa aja gitu. Kita hari ini juga rapat itu. Waduh. Kalau di partai, tambah partai sekarang lagi sibuk-sibuknya. Sibuk banget. Ini sibuk-sibuknya. Kalau di Fatayat ya kita mau harlah bulan depan, April tanggal 24. Jadi kita lagi seru untuk bikin event-event untuk menyambut harlah ke 71 tahun. Jadi cukup dewasa bagi sebuah organisasi Fatayat NU. Dan ini teman-teman dari daerah, dari grassroots, dari para kader ini lagi exciting banget untuk menyambut harlah. Jadi semalam kita rapat tentang apa nih, kita mau melabelin gitu. Nah, ini bocorannya teman-teman belum ada baru sini saja yang bocorannya nih. Bocorannya kita akan inline dengan tema Hari Perempuan Internasional. Jadi choose to challenge gitu. Tentang temanya beberapa menit lagi akan muncul launching tema. Nanti yang jelas akan sangat inline dengan itu. Juga sangat inline dengan pandemi ini. Jadi isu choose to challenge menjadi kita angkat, isu adaptasi kita angkat juga begitu. Jadi itu untuk tema Harlah Fatayat NU yang 71 tahun ini. Tahun ini. Gitu. Duh, kalau denger ya kayaknya 24 jam nggak cukup ya Mbak Anggi ya untuk nge-handle. Cukup juga kan, saya kalau di Fatayat banyak teman-teman yang membantu gitu. Terus kamu di DPR juga nggak hanya sendiri, di partai juga saya hanya dikasih tugas begitu. Jadi insya Allah bisa. Tapi penasaran pastikan gimana cara bagi waktunya nanti. Kita ngobrol dulu nih, kita satu-satu. Ini kan Mbak Anggi udah sebagai anggota DPR gitu ya. Apa sih Mbak yang melatar belakangnya Mbak Anggi mau terjun ke dunia politik? Politik itu bagian dari saluran aspirasi.
Jadi kalau dalam bahasa yang lebih ekstrim lagi, kalau mau berjihad, kalau mau beribadah itu salah satunya. Kalau ibadah kan macam-macam gitu ya, we know banyak lah. Tetapi salah satunya adalah melalui politik ini. Politik memang tidak harus diartikan masuk ke partai politik, nggak selalu harus begitu. Bahwa partai politik itu menjadi salah satu saluran itu ya biasanya begitu, tetapi nggak selalu. Misalnya kita di berfatayat misalnya, itu juga bagian dari politik. Misalnya kita butuh, kalau di fatayat dulu yang sering saya kasih informasi atau saya kasih ilustrasi adalah teman-teman fatayat kan khususnya perempuan dan anak. Kematian ibu dan bayi di Indonesia sangat tinggi banget. Kasus stunting di Indonesia tinggi banget. Kita nih fatayat sebelum saya di DPR dan fatayat sebelum hari ini pun dari 71 tahun yang lalu pun mereka selalu mengadvokasi kepentingan perempuan dan anak. Nah, dalam hal ini kebijakan politik itu akan nendangnya akan lebih berasa. Contoh misalnya ada beberapa kasus di teman-teman di kader fatayat, mereka banyak sekali kasus kematian ibu dan bayi karena memang dari desa ke tempat servis itu jauh, harus melewati jembatan. Nah, teman-teman punya advokasi ke bupati, lalu kemudian minta atau anggota DPR, minta ini harus ada jembatan untuk menghubungkan antara warga dengan service puskesmas atau layanan kesehatan. Di situ saluran advokasi di situ. Kalau di politik praktis misalnya di partai politik kan semakin jelas nih. Misalnya saya di anggota DPR begitu, atau jadi bupati, atau jadi wakil bupati, atau jadi gubernur, atau di eksekutif lainnya, itu kan jelas kebijakan itu akan berdampak pada kepemihakan kelompok atau masyarakat yang memang kita bela gitu. Jadi berpolitik itu ya memang saluran untuk mengisi aspirasi kita, mengisi advokasi kita gitu. Dan bagi saya misalnya di fatayat terutama, saya sudah lama kita bergerak di civil society, di pinggiran gitu ya. Nah, bagaimana ini menjadi kebijakan? Contoh yang sangat sederhana yang kami ini yang sekarang sedang kami lakukan misalnya isu stunting. Ini saya kan baru masuk di Komisi 4 baru 1 bulan ya, baru 1,5 masa sidang yang kemarin dan sekarang. Isu tentang stunting itu adalah personally saya sangat concern, dan fatayat juga saya ajak untuk concern itu karena itu sangat membahayakan bagi kita, bagi generasi kita. Kalau dulu di Komisi 9 disitulah biasanya teriaknya tentang stunting itu tinggi, memang di situ gitu. Nah, di Komisi 4 ini sebenarnya sangat dekat juga dengan bagaimana membahas, bagaimana mengadvokasi, menjamin bahwa kasus stunting itu juga bisa terselesaikan atau tereliminasi. KKP misalnya, ikannya tidak kemudian ya makasih ya Mbak, ini namanya afternoon tea. Jadi sore-sore bincang asik sama minum teh. Betul sekali. Jadi memastikan ikan yang dia dapat, yang nelayan dapat itu tidak hanya dijual tetapi juga dimakan oleh anak-anak mereka, ibu-ibu mereka yang hamil terutama begitu. Karena saya sering menemui bahwa ikan-ikan yang didapat oleh para nelayan itu dijual, uangnya dibeli untuk beli mie instan, kan ngeri. Sedih banget kan, seharusnya dimakan. Boleh mie instan tetapi kan tidak terus-menerus setiap hari gitu. Jadi tetap isu yang memang menjadi concern, menjadi isu, menjadi perhatian saya. Kemudian kalau di Komisi 4 itu sendiri kan tadi kayaknya Mbak Anggi sempat ngomong ada perikanan. Kan tidak hanya perikanan doang ya Mbak? Ya, itu apa aja sih Mbak yang ditangani sama Komisi 4? Kalau Komisi 4 itu pertanian, which is itu kita banget ya. Pertanian kan Indonesia banget, kita negara agraria. Kehutanan, KLKK, kehutanan dan lingkungan hidup. Itu juga Indonesia termasuk negara yang punya hutan yang luar biasa dan tugas kita semua menjaga dengan sebaik-baiknya. Meskipun pasti dengan susah payah. Lalu kemudian lingkungan hidup juga, lingkungan hidup itu pekerjaan yang luar biasa dan memang harus ekstra, kita semua nggak hanya DPR tapi juga pemerintah juga harus ekstra untuk berhati-hati.
karena itu adalah milik anak cucu kita sebenarnya. Betul. Lalu kemudian KKP itu perikanan, kelautan, itu yang menjadi area atau mitra kami di Komisi 4. Nah, kita bahas satu-satu dari yang pangan dulu nih. Kayaknya kalau pangan tuh udah Indonesia banget gitu lah ya. Nah, kan baru-baru ini tuh Pak Wapres memerintahkan ya ada lingkungan pesantren untuk lebih mengembangkan bidang pertanian. Tuh tanggapannya Mbak Anggi gimana? Kalau ya saya sangat setuju karena begini, pesantren itu dari awal dulu bahkan memang kalau pesantren itu kan pola pendidikannya komprehensif, komplit. Jadi namanya apa? Pendidikan yang komplit ya, komprehensif, komplit, holistik, semuanya ada di situ. Dulu kalau yang namanya pesantren itu santrinya diwajibkan diminta untuk juga membantu perikanan misalnya, lalu ikut bercocok tanam. Kalau dulu awalnya begitu. Awalnya begitu. Tapi kalau misalnya hari kesini kan memang lahan pertanian jadi sangat terbatas ya. Betul. Pesantren juga tidak semuanya ada atau selamanya ada di pedesaan, meskipun dulu memang di awal-awal pesantren itu biasanya di pedesaan dan kiainya biasanya memang melakukan cocok tanam di sawah, di kebun, terus empang gitu. Dan karena pendidikannya tidak hanya pendidikan kitab, pendidikan di kebun atau di empang itu pendidikan berkehidupan sebenarnya. Itu pendidikan kehidupan yang holistik kalau menurut saya, jadi komplit di situ. Nah, mulai sekarang kan karena memang lahannya sangat terbatas dan kemudian tidak banyak lagi, meskipun kalau di desa di beberapa daerah-daerah masih para pesantren itu masih mengajarkan para santrinya untuk bercocok tanam juga. Dan kalau menurut saya inline dengan hari ini bahwa kita punya negara yang sangat subur, yang anak mudanya sekarang sudah nggak mau lagi ada di desa, milenial juga. Saya nggak tahu ya tertarik jadi petani apa enggak. Tek-tek jujurnya sih kayaknya enggak. Lebih seru main gadget. Makanya itu juga gambaran anak muda sekarang memang nggak suka berada di desa, nggak suka berada di sawah, nggak suka berada di kebun, karena kan bayangannya yang namanya petani itu ya kumuh, kotor gitu, lalu tidak necis, tidak wangi gitu kan. Ya kalau kita mau ke sawah pakai parfum yang mahal juga percuma, kalah sama matahari ya Mbak. Makanya ide misalnya kalau Pak Wapres punya ide semacam itu, menurut saya salah satu cara juga untuk mengajak para milenial ini. Kalau pesantren kan biasanya usia-usia milenial tuh itu mulai mencintai desa, mulai mencintai sektor pertanian, karena di situ sebenarnya butuh tangan kita gitu loh, tangan anak-anak muda yang saya yakin sebenarnya mereka jika mereka terjun ke pertanian dengan idenya yang luar biasa, yang mungkin kami nih generasi saya juga nggak mampu untuk menemukan ide itu saya yakin akan jauh lebih berkembang gitu. Jadi ini bahkan kalau menurut saya ini salah satu strategi yang tepat untuk mengajak para milenial untuk mencintai pertanian, karena kalau nggak kita siapa lagi gitu. Benar-benar. Nah kalau tadi tuh salah satunya adalah kan lahan yang terbatas tuh ya Mbak Anggi ya. Menurut Mbak Anggi gimana sih cara ngatasinya agar santri itu tetap bisa membantu ekosistem gitu? Ini mulai dari pengajaran ya. Saya yakin mulai dari pengajaran di pesantren, lalu kemudian juga diajarkan setiap santri menanam satu pohon misalnya kayak gitu. Benar-benar. Jadi ada kewajiban untuk misalnya bisa aja satu santri nanam satu pohon, lalu kemudian dinamai nama dia atau apapun lah begitu. Betul. Itu saya pikir dengan cara-cara yang sangat sederhana yang sebenarnya para kiai, para pengasuh pondok juga akan mampu untuk melakukan itu, untuk ngajarin para anak-anak muda itu, santri itu untuk mencintai tanam menanam gitu. Iya, seenggaknya dikenalin dulu lah ya gitu, lama-lama kan jadi tertarik, jadi belajar. Saya sangat meyakini menanam lalu kemudian di sawah, di kebun itu
pelajaran yang komplit, benar-benar pelajaran yang komplit. Jadi bagaimana kita harus punya komunikasi yang baik dengan tanaman, dan lalu kemudian dengan karena tanaman kan makhluk hidup juga. Iya betul. Dengan tanah misalnya, kita harus rajin menyiram, kemudian memupuk, lalu kemudian menunggu hasil panennya. Kalau kita banyak misalnya, kita harus yang saya bilang tadi ada teamworknya juga. Kalau kita mau menjual juga kita harus punya jaringan gitu. Jadi secara mikro itu proses kehidupan di situ. Gitu. Ada sabar di situ. Ada sabar di situ. Iya. Ada usaha, penanamnya panas-panasan gitu. Tidak hanya langsung datang ke all fresh langsung dapat buahnya. Nah, kalau sekarang yang saya tahu gitu, apalagi bisa online sekarang. Terus langsung datang ke ini ya, all fresh duduk aja udah datang tuh apapun. Datang gitu. apapun yang kita mau. Nah, kalau dari Komisi 4 sendiri udah ada ke arah sana atau gimana untuk dukungan ke santri? Oh ya belum, tetapi kita akan suarakan itu juga karena komponen santri segmen santri ini segmen yang luar biasa kontribusinya terhadap, kalau misalnya kita bicara tentang pertanian di pesantren, saya yakin itu juga untuk kontribusinya juga besar sekali untuk negara gitu. Kalau kita lihat misalnya kontribusi pesantren untuk pendidikan itu kan jelas, kontribusi pesantren untuk untuk membangun karakter bangsa itu sangat jelas, sangat jelas banget. Nah, ini yang sebenarnya sudah ada, tetapi belum di highlight gitu, dan menurut saya penting untuk di highlight juga. Ngomong-ngomong santri dulu, Mbak Anggi sempat nyantri nggak sih? Saya itu nggak nyantri yang berapa tahun begitu nggak. Jadi saya sekarang dulu saya ngaji di Sragen, di Gondang, ke Pak Jisam namanya, Pak Jisam Abdul Manan. Jadi beliau sudah meninggal dan tapi saya sedih karena beliau masih muda waktu itu. Jadi sekarang sudah pesantrennya udah gede. Waktu saya ke sana baru merintis gitu. Saya ngaji bertahun-tahun, mulai dari sangat kecil banget, mulai sama beliau masih dijunjung. Kalau puasa itu kita tidur bareng di madrasah kan, kita masih diniyah gitu madrasah. Kalau puasa itu sudah sehari-hari di situlah ngaji sama beliau itu. Kita mulai dari dijunjung, kalau tidur ini banget, dan saya belajar berorganisasi juga di situ. Di situ belajar organisasi, belajar memahami, belajar tentang selain dari rumah ya pasti, rumah pasti menjadi basic ya, tetapi di situ kemudian terpupuk dengan baik. Termasuk juga saya kenal Fatayat IPPNU di situ juga. Jadi di situ sekarang sudah sangat besar sekali pesantrennya. Dan beberapa waktu yang lalu sama Pak Jokowi juga pas haul juga ke sana juga. Ya, sempat gitu. di situ. Kangen ya itu langsung. Saya kangen karena pandemi ya, jadi 2 kali lebaran atau satu kali lebaran kemarin itu nggak ke sana, karena biasanya habis lebaran haul ke sana, dan itu nggak ke sana. Dan 2 bulan yang lalu ya Bu Nyai yang saya juga ngaji ke beliau juga meninggal, itu wafat itu usianya udah 90 something lah. Dan kalau saya ke sana udah kayak kembali ke rumah. Iya benar. Aduh, dan menyenangkannya itu rumah yang dulu saya ngaji itu masih sama persis, nggak dirubah. Nggak dirubah. Di sana sekarang ada pesantrennya, lalu kemudian sekolahnya juga lengkap juga gitu. Saya senang juga. Alumni saya di sana. Alumni di Sragen itu, di Gondang itu. Berapa tahun itu tuh, Mbak Anggi? Udah berapa tahun ya, mulai saya kecil sampai SMA. Sampai berarti masuk ke Fatayat ya? Belum. Saya masuk Fatayat setelah di Jakarta. Dan di situ saya sudah pernah masuk Fatayat, tapi kan tidak secara struktur. Saya sudah ikut acara-acaranya Fatayat sama IPPNU. Jadi setiap minggu itu saya pasti bikin acara. Kami teman-teman di sana sama kiainya memang diminta untuk bikin acara di situ, dan di situ saya belajar untuk ngomong, belajar untuk baca sholawat. Ini challenging ya, kalau sholawat pasti saya kalau dapat
tugas untuk baca selawat itu takut karena suaranya jelek. Saya ngomong aja false. Jadi kalau suruh jadi MC oke, pidato oke, ngaji masih mending lah. Kalau selawat kan nyanyi gitu. Pasti saya keringetan gitu. Udah deg-degan gitu udah. Kayak mic ada durinya semua. Ngeri. Itu kalau inget itu ketawa aku saya udah. Tapi kalau anak-anak Mbak nyantri juga atau gimana? Enggak. Jadi anak-anak enggak, masih di Jakarta semuanya. Rencananya nanti kalau kuliah sembari. Oh, baru gitu ya. Tapi ini nggak sih kan anak berapa Banggi? 4. Sibuknya kayak gitu tadi udah dijembrengin deh agendanya. Terus di rumah juga ada 4 anak yang ibu, mama. Bagi waktunya gimana Mbak? Tapi mereka sudah gede-gede ya, jadi sudah lumayan agak bisa sendiri lah. Ya gitu. sekarang sudah gede-gede semuanya, sudah lumayan lah. Jadi kalau dulu waktu kecil-kecil ya sebenarnya karena jadi saya kalau punya anak kecil-kecil, tapi kalau saya sudah ada di rumah berarti urusan anak-anak itu urusan saya. Oke. Tapi kalau saya keluar ya dibantu oleh orang-orang yang ada di rumah. Tetapi kalau saya di rumah, semua saya udah mulai dari menyiapkan makan gitu, semua saya. Jadi itulah yang untuk menjaga karena saya kan ada sebagian dari waktu saya kan juga di luar gitu. Jadi saya memanfaatkan justru itu yang saya minta ke orang-orang di rumah. Jadi let me do kalau misalnya saya di rumah biarkan saya aja yang nemenin anak-anak gitu. Kalau sekarang udah gede-gede, jadi ya me time saya sama anak-anak itu dulu waktu masih belum pandemi itu pagi. Jadi pagi, artinya pagi itu saya ketemu sama mereka, lalu menyiapkan mereka sekolah, menyiapkan sarapan. Kalau mereka udah berangkat, baru saya mengerjakan personal bisnis saya, personal bisnis atau keluarga lah gitu. Tapi kalau sudah anak-anak masih ada di rumah, ya buat mereka semua menyiapkan. Kadang kan mungkin mereka udah gede ya, udah nyiapkan. Paling tidak saya mendampingi aja. Mereka udah makan sendiri, sudah sendiri. Tapi saya ada di situ gitu, memastikan mereka berangkat sekolah dengan baik gitu. Nah setelah itu baru saya punya bisnis sendiri di rumah, maksudnya yang tidak hubungannya dengan anak-anak begitu. Pernah kayak, kok capek banget ya gitu? Enggak ya, karena passion gitu kali ya? Mungkin ya, saya jarang merasa capek. Kadang ya capek karena badan kan pasti normal ya. Tapi jarang kalau merasa capek gitu. Cuman di pandemi ini juga sebenarnya mau ngurangi tapi nggak bisa juga. Makin heboh ya kayak ini. Ya, saya di awal-awal sampai November saya nggak keluar kota sama sekali. Keluar kota ke dapil tapi cuman terbatas lah gitu. Tapi setelah November ke sini hampir setiap minggu saya keluar kota gitu. Kadang pengen di rumah gitu. Tapi sometimes kan kalau nggak urusan partai, urusan DPR, kalau nggak urusannya Fatayat begitu. Jadi tapi happy aja sih, happy aja. Ya mungkin nih pada pengen tahu sharing dong Bang Gi, gimana sih kok bisa, maksudnya sama suami kan biasanya suka ada tuh suami yang sibuk banget sih gitu, padahal kan ya namanya perempuan ya dia tidak bisa dikasih pilihan jadi apa dan apa, sebenarnya bisa melakukan semua gitu. Nah itu komitmennya seperti apa? Sebenarnya karena kami waktu kenalan sama-sama tahu kalau kami ini orang yang bergerak, bukan orang sibuk lah ya. Sibuk itu kan pura-pura aja sebenarnya. Saya misalnya keluar rumah ketika suami support, suami mengizinkan, suami rela, itu menjadi tenaga tersendiri bagi kita, bagi saya, punya energi tersendiri. Kalau misalnya suaminya kok begini nggak bisa bergerak kita, nggak bisa bergerak. Bercabang. Betul. Dan itu tadi kalau saya di rumah itu ya pekerjaan rumah ya saya gitu. Jadi artinya ya saya bisa deliver itu ke pembantu, ke asisten rumah tangga, tetapi saya yang punya tanggung jawab. Jadi dia percaya akhirnya. Jadi ketika saya pergi itu nggak akan kerepotan di rumah itu. Jadi
saya meyakinkan, kami berkomitmen meyakinkan bahwa tidak ada yang keteteran gitu. Dan suamiku juga kita komitmennya adalah fungsional, artinya tidak harus yang misalnya kalau nggak ada asisten rumah tangga yang nyapu itu harus saya atau yang nyuci piring itu harus saya gitu, nggak. Jadi siapa yang bisa siapa yang bisa begitu. Betul. Siapa yang bisa, termasuk juga sama anak-anak. Nah, Sultan itu waktu anak-anak masih kecil, usia masih 6 bulan, 7 bulan yang sudah mulai bisa ditatur. Tatur itu diajarin pipis. Diajarin pipis supaya nggak ngompol. Itu dia tuh. Jadi misalnya saya kan waktu punya anak saya kan kembar tuh. Oh iya. Perempuan terus kembar laki-laki 2 gitu. Sibuknya. Jadi itu kayak punya anak kembar 3. Jadi kan hampir sama itu, belum ada 2 tahun udah punya adik. Jadi adiknya kembar lagi, jadi kayak punya anak kembar 3. Jadi kalau waktu mereka kecil-kecil, saya tidur, Mas Sultan pulang, suami saya pulang jam 10 misalnya, pasti nanya, mereka udah pipis belum? Belum. Jadi satu-satu diambil, ditaruh dibawa ke kamar mandi, ditatur kalau bahasa Jawa, saya nggak tahu kalau bahasa yang lain. Pokoknya diajari untuk pipis sendiri. Itu dia tuh, udah pipis, taruh lagi, ganti satunya, jadi 3. Jadi mereka, anak-anak saya itu hampir 1 tahun setengah mereka udah nggak ngompol lagi karena memang diajarin gitu, dan dia termasuk rajin ngajarin itu. Intinya kerjasama ya, teamwork kan sebenarnya. Benar. Kalau kayak gitu kan jadi nggak keteteran. Gitu. Luar biasa, bagus. Terus kita ngobrol apa ya? Saya tuh minum dulu. Boleh, silahkan. Oke, kemarin tuh aku sempat ngobrol tentang Fatayat sama ketua Fatayat di Serang. Nah itu kan sudah kayak kita sebenarnya lebih ke ngomongin masalah perempuan dan anak itu. Mirisnya adalah di daerah Serang waktu itu sih kayak masih tabu gitu loh Mbak Anggi untuk ngomong kalau misalkan mereka ada pelecehan seksual misalnya yang seperti itu gitu. Nah itu kalau dari Mbak Anggi sendiri kira-kira apa ya idenya gitu untuk di beberapa daerah mungkin yang perempuan dan anak tuh kalau mendapatkan kekerasan masih susah. Sebenarnya kan ada undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau misalnya ini aku ngomong undang-undang perlindungan anak dulu. Jadi kalau ada anak-anak kita, baik itu orang tuanya kalau melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu bisa dilaporkan. Jadi ada hukum yang melindungi. Itu pertama. Yang kedua, makanya kami nih Fatayat NU termasuk yang mendukung rancangan undang-undang PKS. Jadi rancangan undang-undang PKS ini sebenarnya adalah cara kita untuk melindungi perempuan terutama dari kekerasan seksual. Mulai tahun 2015 saya ingat betul itu Fatayat NU terus bergerak untuk ini, terus memperjuangkan supaya rancangan undang-undang ada undang-undang yang bisa melindungi korban terutama dari tindakan kekerasan seksual. Kan sering sekali tuh, hampir setiap tahun meningkat kasusnya, dan harus ada hukum yang melindungi itu. Jadi tapi kan memang ini jalan terjal banget. Dari mulai bertahun-tahun yang lalu kemudian masuk ke prolegnas, tahun kemarin keluar dari prolegnas, meskipun akhirnya tahun ini bersama-sama dengan Fatayat, tidak sendiri pasti, nggak mungkin sendiri, apalagi ini undang-undang, jadi teman-teman yang di DPR yang kemudian punya tendangan yang paling tendangan yang paling mengefek gitu, yang paling berasa. Dan teman-teman dari Fatayat dengan lembaga atau LSM masyarakat sipil lainnya juga bergerak, DPR juga bergerak, akhirnya tahun ini masuk ke prolegnas. Ini belum selesai, masih panjang perjalanan. Masih belum dibahas, masih belum disahkan, masih panjang lah. Intinya kalau menurut saya di lapangan, Fatayat selalu mengadvokasi itu. Tetapi kan memang kita terbatas juga gitu. Yang bisa kita lakukan adalah penguatan pendidikan parenting terhadap orang tua. Lalu kemudian berjejaring dengan kepolisian, dengan
kelompok dengan pemerintah daerah untuk bisa menangani kasus-kasus itu, karena kasus itu selalu ada dan selalu ada. Kita sedih sekali karena selalu ada, dan sedihnya tidak ada hukum yang perundang-undangan yang membela begitu. Makanya rancangan undang-undang PKS ini, kalau di luar sana itu ada istilah atau ada narasi yang mengatakan adalah pro LGBT, nggak ada ceritanya. Justru ini untuk menangani atau untuk melindungi para perempuan. Saya yakin dari semua kita yang ada di sini di ruangan ini misalnya, nggak mau kakak perempuannya, anak perempuannya, atau ibunya, atau siapapun kena kekerasan seksual. Makanya ini adalah salah satu cara untuk menjamin mereka untuk supaya tidak terjadi lagi. Kita tahu hukum di Indonesia meskipun ada pun juga banyak sekali masih kan efek jerahnya kan juga tidak berasa sekali. Apalagi nggak ada yang mengatur gitu loh. Jadi sebebas-bebasnya. Makanya saya dan teman-teman selalu tetap berjuang untuk rancangan undang-undang PKS itu. Benar-benar. Tapi berarti isu-isu atau masalah yang ada di Fatayat itu bisa langsung di blow up nggak sih Mbak? Karena Mbak Anggi tuh ada posisi juga di anggota dewan gitu. Lebih mudah nggak sih? Ya lebih salurannya lebih terarah ya. Salurannya lebih terarah bahwa misalnya ya isu-isu kayak misalnya nih isu-isu rancangan undang-undang PKS nih, karena kita punya di dewan, lalu kan jelas nih tidak hanya bersuara dengan masyarakat sipil tapi juga langsung action, karena yang bicara tentang undang-undang itu adalah ada di DPR. Jadi langsung nih salurannya seret gitu. Nggak usah muter-muter. Keuntungannya di situ ya. Kan masih kalau di luar di masyarakat sipil kan masih teriak ke sana, teriak ke sini, teriak ke sana begitu. Nah, kalau itu kan langsung sih seret gitu. Tapi memang DPR pun juga nggak bisa sendiri. Masyarakat sipil ini juga sangat penting sekali, apalagi kalau rancangan undang-undang PKS ini kan pelintirannya luar biasa nih. Jadi dukungan dari masyarakat sipil itu juga sangat dibutuhkan. Betul. Nah, kalau kita ngobrol tentang, karena udah mau puasa nih, Mbak Anggi, saya kepikiran, saya tertarik tadi sama yang masalah pangan itu. Itu persiapan pangan sebelum puasa gimana Mbak Anggi? Kalau menurut kementerian yang memang punya, yang menyediakan itu stok pangan aman. Gitu ya, aman. Yang menjadi masalah adalah sekarang juga kita pengennya ada advokasi tentang harga gitu. Kan sekarang cabai lagi mahal ya. Betul. Tetapi sometimes juga misalnya kayak tadi singkong itu atau bentuk sayuran yang lain beberapa saat biasanya kadang juga sangat murah begitu. Itu kan kasihan banget petani. Singkong itu katanya 500 rupiah per kilo. Ya ampun. Di petani kalau dihitung-hitung ya. Dihitung-hitung. Itu kan sedih sekali begitu loh. Padahal mereka biaya nanam aja mungkin lebih dari itu. Betul. Kadang itu ketika saya banyak ngobrol sama teman-teman, ketika harga sangat murah atau harga sangat tinggi, terutama ketika harga sangat murah itu, masyarakat memang punya cara sendiri untuk bisa survive. Tetapi nggak begitu dong, kita harus berpihak juga kepada para petani begitu. Nah itu apa kira-kira yang akan dilakukan? Kita selalu mantau gitu ya, meskipun kalau harga itu juga di Kementerian Perdagangan, tetapi kita selalu mantau untuk itu. Kalau misalnya bicara apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Komisi 4 sih banyak banget sebenarnya, kita teriak-teriak juga. Iya, cuma teriak-teriak juga, tapi kadang ya begitu, nggak diteriakin juga sama aja. Tapi kita sangat berpihak lah ya, berpihak terhadap para petani gitu, karena sebagian besar, apalagi dapil saya itu, apalagi kalau tidak hanya dapil lah, Fatayat itu kan mostly kan memang ada di pedesaan. Dan mereka sebagian besar juga petani juga gitu, petani, nelayan. Dan biasanya mereka yang kemudian taraf kehidupannya juga yang di bawah gitu. Nelayan itu kan kalau kita ngomongin orang miskin ya nelayan itu, padahal mereka sebenarnya membawa keberkahan, karena ikan itu kan kita makan setiap hari. Betul. Tapi kalau dari perikanan sendiri
lagi nggak ada apa-apa kan ya, maksudnya isunya atau apanya lagi aman-aman aja gitu. Nggak ada yang aman lah ya. Nggak ada yang aman justru ya. Oh, ada lobster. Lah ya maksudnya mau ke situ. Pelan-pelan dulu. Kan nggak ada yang aman dari semuanya. Jadi nggak ada yang aman, tapi memang apapun kita coba yang bagaimana berpihak kepada para masyarakat ya. Saya nggak bicara tentang bagaimana investor dan lain sebagainya. Oke lah, lihatlah itu para petani atau para nelayan yang memang mereka butuh untuk makan doang loh, nggak usah macam-macam gitu loh. Makan doang aja, yang nggak usah daki-daki lah, untuk makan dan sekolah kan cukup itu. Yang namanya kesejahteraan yang harus dijamin oleh negara kan, dia cukup makan, makanannya jangan hanya nasi doang loh ya, berkualitas supaya anak-anaknya nggak stunting gitu. Benar. Lalu kemudian nggak hanya kenyang doang gitu loh. Kemudian mereka cukup untuk pakai pakaian, lalu kemudian sekolah, itu aja kan, nggak pengen yang gitu ya. nggak pengen neko-neko gitu. Udah gitu. Ya pesannya udah gitu aja ya. Ada yang mau nambahin nggak? Kayaknya sih. Oh nih. Saya nggak tahu ini masuk ke ini atau enggak ya, yang masalah sekarang kan lagi rame pro kontra impor beras itu Mbak. Oh iya. 1 juta ton itu. Nah, itu kan pemerintah bilang apa, Bulog bilang apa. Nah, kalau dari sisi DPR khususnya Komisi 4 ini gimana? Oke, jadi jujur kalau saya ditanya, saya nggak setuju kalau impor pada saat panen raya di depan mata, ya kan? Panen raya di depan mata. Tetapi tolong, kita juga belum tahu nih teman-teman dari Kementerian Pertanian atau Bulog tentang ketersediaan itu sampai akhir tahun apakah cukup apa enggak. Karena kondisi kemarin banyak bencana, apakah itu berimpak pada hasil panen atau enggak, itu seperti apa. Jadi penting untuk saling terbuka kalau menurut saya. Jadi penting untuk saling terbuka, baik itu kebijakan impor atau ketersediaan dari pangan yang ada di Indonesia hari ini yang kita punya gitu. Kalau saya ditanya, saya jujur banyak petani di dapil saya mau panen kok kita impor, kan sedih banget gitu. Bener. Tapi itu tadi, jadi bisa nggak kita jujur melihat objektif gitu, melihat kondisi hari ini gitu. Kalau saya udah teriak kalau saya tolak itu impor gitu, tapi coba lihat, saya mencoba untuk memahami yang terjadi seperti apa gitu. Apakah kita belum dapat masukan nih, belum dapat masukan dari Kementerian Pertanian tentang hitung-hitungan jelasnya itu seperti apa gitu. Karena kan banyak kasus banjir kan ya, tanah longsor, lalu kemudian pandemi sih nggak terlalu inilah, tanah longsor, terus bencana gempa dan lain sebagainya. Itu apakah itu berimpak atau enggak tentang hasil panen itu gitu. Kalau enggak, mana datanya di mana itu, supaya kita juga bisa melihatnya secara objektif juga. Oh ternyata kita butuh misalnya, atau ternyata memang kita nggak butuh impor, jadi nggak perlu impor gitu. Dan bahwa serapan atau hasil panen petani yang ada di dalam negeri ini harus terjamin, terserap gitu loh. Jangan sampai kita panen udah banyak lalu kemudian nggak terserap, nggak ada yang beli ternyata, tapi ada beras dari luar negeri begitu. Ya ampun, petaninya mau bazir, saya itu sedih sekali kalau di tempat saya kan petani semua, paginya aduh ini mau panen begitu. Dapilnya mana? Saya Kediri, Blitar, Tulungagung. Itu padi. Kalau impor rasanya lebih enak mungkin. Kan dari luar negeri. Enggak juga. Beras ini sugesti itu mah. Indonesia lebih enak. Bener, kayak kalau tas gitu kan berasanya merek luar negeri lebih sugesti itu mah. Saya kalau keluar negeri nih ngomong karena begitu. Saya kalau keluar negeri biasanya hampir selalu saya pakai tas dalam negeri.
Ya karena sekalian juga gitu, karena kita punya nih produk-produk yang ini, produk-produk yang apa yang keren gitu. Ya tapi kan nggak branded memang. Belum aja kali. ini dalam negeri gitu. Iya benar-benar kok ini lucu. Indonesia banget. Tadi habis manggung masalahnya. Ada lagi? Udah? Cukup sih Mbak Anggi, mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak Anggi ya. Pesan lah ya untuk masyarakat Indonesia, baik itu dari lidi petani, gitu, nelayan, kemudian apalagi perempuan gitu kan, supaya ya pesannya dari Mbak Anggi untuk Oke, terutama untuk perempuan karena kita ini kan tema Hari Perempuan Sedunia itu choose to challenge. Saya suka sekali ininya temanya, tagline-nya itu saya suka sekali karena itu meminta kita untuk men-challenge diri kita sendiri terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Hari ini pandemi, kita harus men-challenge diri kita sejauh mana kita bisa bertahan, sejauh mana kita bisa melompat gitu ya, melalui pandemi, mengadaptasikan pandemi, berdamai dengan pandemi, mengadaptasi lah lebih pas, bukan berdamai. Itu sejauh mana kita bisa. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang perempuan dengan tantangan politiknya, sejauh mana perempuan ini men-challenge dirinya untuk menjadi aspirasi, untuk menjadi saluran aspirasi bagi masyarakat atau untuk menjadi advokat bagi masyarakat. Sejauh mana kita mampu untuk menantang diri kita untuk berbuat lebih banyak lagi. Mau Ramadan misalnya, sejauh mana sebenarnya kita mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT misalnya ya, sejauh mana kita bisa mengatur cara kehidupan kita balance, mulai dari yang urusan dunia, urusan akhirat, urusan urusan masyarakat, keluarga, urusan diri sendiri juga, karena diri sendiri juga perlu juga untuk diperhatikan juga gitu. Sejauh mana kita mampu mengolah atau mengelola waktu, mengelola pikiran, mengelola apapun potensi yang kita punya untuk menampilkan menampilkan apapun yang kita dapat, apapun yang kita punya, baik itu di depan masyarakat atau di depan warga sesama manusia ataupun di depan Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi bagaimana kita bisa men-challenge menantang diri kita untuk bisa menampilkan hal-hal yang terbaik gitu. Jadi itu. Oke, terima kasih. Nah, Sobat Ngopi juga tadi kan udah dengar ya, pokoknya persiapan pangan aman, perempuan itu harus choose to challenge. Mulai sekarang coba deh yang belum mau men-challenge diri sendiri itu kan juga TikTok kan challenge. TikTok aja di challenge masa diri sendiri. Bang Anggi, terima kasih banyak waktunya. Sama. Udah sibuk-sibuk tapi masih sempat main, kapan-kapan mampir lagi kalau ada isu-isu terbaru. Nah, Sobat Kopi, sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.